Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Arga Dumadi. Dan seperti biasa saya akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan dan juga menemui tokoh-tokoh yang pastinya dapat menginspirasi Anda semua. Tapi kira-kira apa ya? Karena pastinya saya tidak hanya mengajak Anda berjalan-jalan, namun juga memberikan informasi yang penting untuk Anda. Kalau berbicara mengenai Yogyakarta, pastinya kita tidak dapat memisahkannya dari julukan kota seni dan budaya. Banyak sekali seniman yang ada di Yogyakarta dan itu yang akan menjadi topik kita pada hari ini. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk berbicara banyak mengenai seni rupa bersama dengan para ahlinya pastinya. Seperti apa? Ikuti perjalanan saya pada hari ini. Ya pemirsa, seperti sudah saya sampaikan sebelumnya tadi bahwa hari ini kita akan belajar atau berbicara banyak mengenai seni rupa. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Pak Yusman, salah seorang pematung yang domisilinya memang di Yogyakarta. Tapi kalau namanya beliau sendiri ini sudah kondang di tingkat nasional juga ya Pak ya. Karena beliau ini sudah membuat banyak karya yang tidak hanya dipajang di Yogyakarta, tapi juga di luar daerah. Bahkan sudah sampai mendapatkan rekor muri juga ya Pak ya. Selamat pagi Pak Yusman. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Iya, dengan track record mungkin ya yang saya sampaikan sebelumnya tadi, pastinya Pak Yusman ini sudah mumpuni tentang dunia patung mematung gitu ya Pak ya. Ini sudah sejak kapan Pak sebenarnya? Kalau mematung semenjak saya datang ke Jogja itu kalau tidak salah itu tahun 85 sudah mulai. Karena saya masuk di si Yogyakarta tuh jurusan patung. Ya. Cuman kalau sebelum saya masuk Jogja di Sumatera Barat itu saya jurusan dekorasi. Nah, ini aneh tuh. Dekorasi itu mendekor ruangan, buat plafon, nyusun kursi. Jadi itu. Mulai dari SMSR, saya sebetulnya di SMSR juga ingin masuk lukis. Dimasukkan dekorasi. Sama dengan kisahnya seperti di Jogja. Saya tes di lukis sudah sampai 1 bulan, 2 bulan. Tidak ada satu orang pun yang mengatakan saya tidak akan lulus. Karena gambar saya sudah banyak yang tahu. Tapi tiba-tiba waktu pengumuman itu saya lulus di patung. Bahkan itu yang ngasih tahu teman saya. Saya kaget yang selama ini saya idamankan lukis, tiba-tiba lulus di patung. Ya, tapi karena yang namanya kita sudah jauh, jurusan apapun, ya kita terima. Itu. Mungkin petunjuk dari Tuhan ya Pak. Mungkin. Ya, kemudian kalau berbicara masalah seni patung Pak, ini kan bagian dari seni rupa juga ya, yang dikatakan sebagai seni rupa murni. Itu maksudnya apa Pak? Kalau yang secara harfiah semuanya tuh yang murni, seni rupa murni itu seni lukis, patung dan grafis. Karena jurusan di situ sekitar 5, tapi sekarang 6. Sekarang sudah banyak sekali berkembang ya. Berkembang dan berkembang. Di zaman saya itu tidak ada seperti manajemen. Sekarang sudah ada manajemen. Dulu cuman ada lukis, patung, grafis, kriya. Kriya tuh kriya logam dan kriya kayu. Sekarang sudah ada kriya industri, karya apa namanya yang macam lagi dah cabang 3 lagi. Sudah ada manajemennya sekali dan itu yang luar biasa. Sudah berkembang sekali ya. Dan karena mungkin sebagian masyarakat beranggapan ketika berbicara tentang seni rupa itu hanya berkaitan dengan seni lukis saja. Padahal ada banyak sekali ya Pak ya. Dan kalau berbicara masalah dunia seni, seniman, mungkin ada orang-orang yang memandang sebelah mata profesi ini. Dan kalau dari Pak Yusman sendiri, bagaimana Pak pada akhirnya bisa tetap berkarya hingga saat ini dan membuktikan bahwa seniman pun bisa sukses? Ya, itu sebetulnya tergantung kita sendiri. Apalagi yang namanya, kita ini dari dunia yang lain kita ketinggalan. Mungkin seni lukis, apalagi seni patung. Kita dibandingkan dengan negara-negara Eropa, kita tinggalan 100 tahun. Kira-kira sekitar segitu. Tapi bagi saya sendiri apa yang Mas katakan tadi, saya tidak pernah sekalipun memilih jurusan patung. Nah, tapi saya di sini dilulus jurusan patung. Nah, saya ketika pertama saya lulus jurusan patung, lah ini gimana? Pelajaran yang dari dulu yang saya geluti, lukis semua, tiba-tiba masuk ke 3 dimensi. Nah, di saat itu tentu ada kebingungan, ragu. Teman-teman semua, Yusman nanti kalau kamu mau pindah
kamu buat karya. Satu harusnya pindah ke Dirudar, desain ruang dalam. Nah itu. Tapi lama-lama yang namanya kita datang ke Jogja saja itu naik bis itu 5 hari 5 malam loh. Tahun 85 itu. Sampai Jogja kaki kita sampai bengkak. Lulus saja kita sudah bersyukur. Ya. Nah, habis itu lama-lama kan ini semuanya teman-teman yang bersama saya yang ke Jogja termasuk orang yang tidak mampu. Ya. Dan lama-lama kos kita pun habis. Nah, saya mulailah. Karena pada waktu itu yang megang patung tuh yang Empu Edi Sunarso itu dosen saya, beliau satu-satunya. Dan asistennya pada waktu itu Pak Kasman. Kebetulan Pak Kasman dari Padang, sekarang almarhum. Jadi saya belajarlah. Kalau di Padang itu, kalau di sini Mas, kalau saya panggil udah. Saya rasanya mungkin ini keuangan kita sudah mulai habis ini. Boleh nggak saya belajar matung? Boleh nggak saya membantu? Jadi saya tidak matung, saya membantu udah apapun yang udah kasih saya akan bantu. Nah dari situ udah mulai saya belajar. Tahun 95 saya masuk, 96 belajar. Dan 97 saya sudah menikmati hasil patung itu sendiri ketika Pak Edi Sunarso membuat patung ekstrim kiri di Lubang Buaya. Jadi saya beranikan memborong sendiri pada waktu itu. Nah di situ saya sudah mulai merasakan ternyata kalau di patung itu juga mulai ada uang. Jadi saya berpikir malam, sehabis saya sholat saya berdoa. Mungkin selama ini saya bilang saya ragu jurusan patung jurusan ini. Mungkin inilah jurusan saya. Saya akan mantapkan diri saya di patung dan saya tidak akan pindah lagi. Tahun 87 itu, terus 88, tahun 90 saya dapat karya terbaik seluruh Indonesia. Itu pengalaman saya. Jadi memang harus yakin dan gigih setelah itu ya Pak. Dan di belakang kami ini ada patung-patung yang juga merupakan karya dari Pak Yusman juga. Ini kita sebut alirannya sebagai apa Pak? Ini realis. Realis apa adanya. Dan Pak Yusman memang kalau membuat patung itu semuanya serba realis atau mungkin ada aliran lain juga? Kalau di kita orang seni rupa, dasar itu ketika kita masuk di sini memang diajari realis dulu. Jadi termasuk kalau tidak salah dari sejarah Pak Afandi juga realis kuat itu. Jadi beliaulah yang menemukan aliran ekspresionis, impresionis itu jadi beliau. Nah, kalau saya waktu saya datang ke Jogja, kita diajari kaki kiri, kaki kanan, tangan kiri, tangan kanan, terus sama torso, nah terus. Kalau karya saya, kalau untuk sekarang tergantung selera saya sebetulnya. Sekarang saya mau bikin apa, mungkin apa yang menak. Saya mau bikin seperti mungkin salah satu karya saya seperti perahu itu. Saya ingin lihat bagaimana liuknya perahu itu ketika diombang-ambingkan ombak. Tapi saya tidak akan buat seperti realis seperti perahu. Saya ingin ambil yang runcing terus. Nah, itu bisa juga. Itu namanya figuratif. Masih kelihatan perahunya. Tapi kalau yang abstrak mungkin bisa saja tidak kelihatan wujudnya. Nah, gitu. Kalau bicara masalah aliran dalam seni patung ini apa saja Pak? Banyak sekali sebetulnya. Dan aliran itu ada aliran realis tadi, kalau di luar kata naturalis, aliran abstrak, figuratif, ekspresionis, impresionis, banyak sekali. Tapi kalau yang saya yang menggelut yang itu tergantung selera kita. Kalau saya untuk kejauh seperti itu belum. Saya masih dari realis ke figuratif. Mungkin itu yang mau saya kembangkan karena saya tidak pernah puas berkarya, apalagi banyak dosen-dosen saya juga yang sudah pensiun karena saya pernah dapat karya terbaik dari figuratif. Kenapa kamu tidak kembangkan yang figuratifnya? Nah, ini belum saya kembangkan. Gitu. Kalau figuratif itu yang seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Figuratif itu mungkin Mas ada contoh itu seperti manusia. Kita tidak harus bikin seperti manusia. Mungkin dia bulat aja tapi geraknya seperti manusia. Jadi boleh kita boleh figuratif mau boleh tangan yang jenis jengkal kita boleh panjangkan. Itu deformasinya boleh seperti itu. Imajinasi bermain ya? Iya. Kalau realis apakah kemudian betul-betul harus detail seperti kenyataannya atau bagaimana? Kalau realis itu memang harus seperti itu, sebenarnya namanya realis itu realita, apa adanya. Nah, tapi ada juga banyak juga yang orang awam mengatakan realis kok kayak gini.
itu tergantung yang senimannya. Kemampuan setiap seniman itu akan berbeda-beda. Ya. Walaupun di sini kita semua ada 20 atau 30, kamu buat ini ada tokoh misalnya Mbak model, belum tentu semua bisa akan membuat seperti itu. Nah itu kekuatan kita akan berbeda. Kekuatannya berbeda-beda ya. Ya. Ya, dan pemirsa, nanti kita juga akan berbincang-bincang mengenai karya-karya yang dibuat oleh Pak Yusman. Karena tampaknya juga beliau ini sedang mengerjakan karya baru juga, begitu. Kita akan mengintip, begitu. Karyanya apa sih kira-kira? Tapi setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dan saat ini saya sudah memegang salah satu karya dari Pak Yusman. Ini apa Pak? Ini namanya maket. 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 Ini Jenderal Sudirman kalau tidak salah. Ya. Jadi kalau sebelum kita membuat satu monumen yang besar, kita harus buat seperti ini dulu. Sebelum ini ada lagi sebetulnya gambar. Gambar. Tapi lebih kalau ini untuk monumen, ini harus kita bikin dulu. Jadi ini maket pertama, kedua, dan ketiga itulah nanti yang baru di ACC. Nanti yang akan kita laksanakan untuk monumen itu. Jadi panjang ya prosesnya ya Pak? Panjang. Ya? Mungkin kita berpikir sebelum dibuat versi besarnya, mungkin hanya gambar, kemudian langsung dibuat besarnya. Tapi ternyata harus buat versi kecilnya dulu seperti ini ya Pak ya, maket ini ya Pak ya. Saya letakkan dulu. Ya, baik. Dan berbicara masalah karya ini sendiri, saat ini sudah dipajang atau dipamerkan di mana Pak? Kalau ini maket ini, saya ini buat ini di zaman Bapak Panglima Agus Suhartono, Angkatan Laut. Jadi zaman beliau lah saya membuat ini terbesar di Indonesia. Itu tidak salah tahun 2013. Jadi beliau lihat, beliau sebetulnya waktu itu pingin seperti monumen itu Amerika menancapkan bendera itu. Saya bilang ketika itu kapusnya Pak Rusdi ya bertanya ke saya, kita juga punya. Sebelum membuat ini kita buat trikora dulu. Jadi kita pernah menancapkan bendera pada sore hari di Iriannya ketika kita merebut Irian Jaya. Nah, tapi karena ini tempatnya di Mabes, ya. di Pak Dirman yang didahulukan. Jadi Pak Dirman ini kita usulan. Ya udah, kalau gitu kamu bikin gambar dan maketnya. Beliau yang bikin. Dan ini juga yang mengantarkan Pak Yusman untuk memperoleh penghargaan dari MURI ya Pak ya? Ya. Di tahun 2013 juga. Kalau berbicara masalah patung-patung yang dibuat oleh Pak Yusman ini, kebanyakan dibuat dari bahan apa Pak? Bermacam-macam sepertinya bahan. Kadang-kadang kita buat, kadang-kadang dana itu kan ada dana yang tersedia, ada yang tidak. Bahkan ketika ini saya buat, ini tingginya ini 14 meter nih. 14 meter? Ya. Jadi lingkaran ini 17 meter panjangnya, ini 4. Manusianya ini 4 meter per satu orang. 4 meter per satu orang ya. Jadi ini sebetulnya ini sesudah dikritik lagi dijadikan 10 sama Bapak Panglima itu. Nah, jadi yang 10 itu tinggal 10 orang. Ini desain saya pertama karena desain itu ada pradesain, desain jadi yang sudah dipilih itu, dan ketika itu kita juga mengusulkan juga kenapa di sini ada rakyat, ada yang membantu nih. Karena pada saat itu saya bilang, saya pernah bicara sama Kapus waktu itu Pak Rusdi, mohon izin Kapus, dia bilang tentara dan rakyat bahu membahu untuk membebaskan penjajah dari muka bumi. Jadi tentara dan rakyat bahu membahu untuk memerdekakan bangsa kita. Kalau menurut kami alangkah baiknya rakyat juga ikut berperan di sini. Nah, jadi ketika menggendong itu dia 4 orang itu adalah rakyat. Dan di sekeliling itu adalah tentara-tentara. Ada 3 tentara yang paling dekat dengan Pak Dirman itu, yaitu dokternya itu Dr. Suwondo, terus Cokro Pranolo waktu itu bikin Pelda, dan Suparjo Rustam. Ini selalu kemana pergi itu. Nah, jadi ada nanti ponakan Pak Dirman yang di sini. Kalau di sini kita tidak bisa kan, ada Heru Keser juga, ada Kopral Aceng yang selalu berkeliling itu. Jadi semuanya berdasarkan bukti-bukti sejarah gitu ya. Jadi ternyata membuat patung, apalagi kalau mengikuti Pak Yusman ini yang memang kebanyakan patungnya berkaitan dengan sejarah gitu ya Pak ya. Memang perlu riset kalau begitu. Tidak bisa sembarangan. Nah, kalau tadi disebutkan
Pak Yusman membuat patung itu bahannya bermacam-macam, ada yang logam juga ya Pak Ada. ya. Kemudian bagaimana dengan fenomena misalnya patung yang dibuat dari lilin Pak? Kan ada beberapa tempat seperti yang ada di luar negeri juga, itu patung-patung lilin Ya, berisi artis-artis atau mungkin tokoh publik. ya. Kalau itu sebetulnya kalau kita dikasih tugas, yang namanya kita kan prajurit, Ya. dikasih apapun juga kita bisa. Cuman masalah di Indonesia ini dana juga mempengaruhi. Jadi kalau di seni patung, dana juga mempengaruhi bentuk, mempengaruhi fisik patung itu sendiri. Kalau di kita sampai saat ini belum ada yang istilahnya patung lilin, tapi kita membuat itu kita mampu sebetulnya. Cuman kepercayaan itu belum pernah dikasih ke kita. Gitu ya Pak ya. Bahkan saya sendiri pernah berbicara dengan orang Dedikbud, kalau perlu kita juga disekolahkan. Nanti sesudah pulang kita, waktu dulu tuh kan kita di Paris Prancis, kita mampu. Nah sekarang yang mulai nih sekarang fiberglass kita kasih warna, jadi itu boneka. Nah boneka itu. Jadi apa yang kita buat tuh sebetulnya seniman itu sebetulnya kita mampu, cuman belum sampai gini. Tapi itu satu. Yang kedua, kalau ini untuk monumen dia tidak berwarna nanti. Nah, jadi kalau monumen berbeda. Ini nanti diperuntukkan untuk monumen dan perunggu. Ini tingginya 14 meter. Ini dari perunggu. Nah, itu nanti karena kenapa? Nah, yang monumen itu tidak berwarna seperti yang itu, nanti kesannya terlalu ringan. Nah, jadi dia monokrom. Dan kebanyakan mulai dari zaman Yunani sampai sekarang itu satu warna di kita. Termasuk patungnya Empu Edi Sunarso itu. Yang sekarang masih ada pembebasan apa tuh Irian. Terus Pancoran, itu karya-karya beliau. Perunggu tuh ya mirip seperti ini. Kalau untuk patung-patung yang diwarnai itu apakah kemudian mereka berarti menggunakan bahan yang berbeda dan catnya juga khusus gitu Pak? Ya. Kalau itu namanya kalau itu sebaiknya di dalam museum. Jadi nanti wajahnya akan disamakan, bahkan besarnya, tengkoraknya, tingginya itu harus dianu lagi, kita teliti lagi. Jadi pakaian dipakai waktu itu, termasuk kalau dia ketawa kelihatan giginya juga diukur. Detail itu. ya? Detail itu yang realis itu. Iya. Seperti Madam Tussauds itu. Iya. Kemudian Pak Yusman saat ini juga sedang mengerjakan patung ini Pak. Ini Ya. apa Pak yang sedang dibuat saat ini? Sekarang ini kita sedang membuat monumen. Sebetulnya monumen itu sudah kita rancang setahun yang lalu. Waktu itu masih Windu Nuryanti, wamennya waktu itu, Wakil menterinya wakil menteri. Jadi termasuk di kampung saya tuh belum ada yang perunggu yang istilahnya tidak seperti di Jawa ini. Jadi, nah ketika Pak Wali Kota, kita juga kenal, kita olahraga bareng. Pak Wali Kota Sawah Lunto nih yang pesan, bukan Padang, malah justru di Sawah Lunto. Sawah Lunto itu sekitar 3 jam dari Kota Padang. Jadi ini nanti Mr. Muhammad Yamin yang ada di samping kita di sana nanti itu akan dipasang pas haulnya Profesor Muhammad Yamin. Gitu. Tanggal 17. Jadi ini proyeknya adalah tentang patung Profesor Muhammad Yamin. Ya. Tingginya berapa meter? Bahannya dari apa ini Pak? Karena ini di kuburan beliau, di pemakaman. Jadi kita sesuaikan dengan latar belakang, kita sesuaikan dengan bangun yang ada di situ. Kita tidak boleh membuat tinggi-tinggi. Karena nanti paling pedestalnya pusteknya ini nanti 1 meteran, 1,5 meter. Mr. Muhammad Yaminnya 2,5 meter. Jadi nanti kenapa kita bikin gitu? Orang yang datang ke situ nanti orang mau selfie biar kelihatan semua. Banyak juga. Jadi monumen ini susah-susah gampang juga saya bilang. Bahkan banyak juga monumen ketika orang-orang selfie kakinya seperti terpotong. Nah, inilah yang saya baca selama ini semenjak saya membuat monumen. Jadi ini seperti ini. Kalau orang berfoto di sini orangnya sini ini terlalu ke dalam ini seperti terpotong. Nah, ini orang yang sudah berselfie di situ berfoto di situ sudah lihat banyak yang ngeluh. Contoh seperti di Lubang Buaya. Nah, itu. Jadi kita untuk sekarang bagaimana dia menapak tokoh-tokoh ini kita lihatkan. Nah, itu.
ternyata lebih ruwet lagi karena sekarang juga harus memikirkan kira-kira bagus nggak kalau difoto. Ya. Ya, panjang ternyata ya pemirsa ya. Oke. Dan satu lagi nih Pak, ada pesan-pesan atau mungkin masukan untuk teman-teman yang ingin menggeluti bidang ini juga sama seperti Pak Yusman. Ya. Sekarang tugas saya sebagai seniman di SMSR Sumatera Barat itu malah makin berkurang peminat untuk menjadi seniman lukis, bahkan jurusan patung, dekorasi sama kriya hilang. Nah, saya bilang, loh kenapa ini kok jadi hilang? Padahal tokoh yang dari Sumatera Barat itu yang banyak dari Minang ini. Nah, akhirnya mungkin karena saya sering ngomong, saya dekat dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ini suatu saat saya ketemu dengan Pak Menteri akan saya bilangkan, kenapa orang Sumatera Barat sendiri yang banyak tokohnya dari zaman dahulu, mulai dari sastranya, Armen Pane, ini layar terkembang, Abdul Muiz, kok sekarang makin hilang. Ini lucu, saya bilang. Nah, akhirnya dibuat lagi lah ketika saya jadi ketua alumni SMSR seluruh Indonesia. Jadi tugas saya sekarang, kadang-kadang saya sekali sebulan juga pulang, ngajari anak-anak SMSR, bahkan saya juga disuruh ngajar isi Padang Panjang semester 3 dan 5. Itu tanpa saya bilang, ilmu kita itu untuk apa gitu loh, kalau nggak tularkan sama yang lain. Ya. Jadi untuk yang ingin menggeluti bidang ini, belajarlah dari Pak Yusman. Pasti bisa sukses ya, tapi yang pasti kalau belajar dari pengalaman Pak Yusman tadi, walaupun mungkin masuknya ke bidang ini bisa dikatakan tidak sengaja gitu ya Pak ya. Tapi asalkan ditekuni dan kemudian gigih, pantang menyerah, berjuang, bisa sukses pastinya. Baik, terima kasih banyak Pak Yusman untuk perbincangannya di pagi ini. Dan pemirsa, setelah ini kita akan berpindah tempat lagi dan juga berbincang-bincang dengan seniman juga. Kira-kira seni apa yang akan Arga bahas nantinya? Makanya tetaplah bersama kami dan jangan kemana-mana.